Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh mengenai Vanda tricolor, anggrek spesies endemik Indonesia yang super rimbun, besar dan jumbo di tempat saya. Yuk kita simak videonya. Kita mulai dari bagian bawah, dan ini adalah secuil dari plannya. Jadi ini playnya udah rawatan lama ya tempat saya ya. Jadi kondisinya seperti ini. Jika di video sebelumnya itu ada unboxingnya. Nah ini adalah Vanda tricolor jumbo yang baru aja pasca bunga di tempat saya. Nah bunganya bisa dilihat sekilas. Yuk kita kenal lebih jauh dulu mengenai Vanda tricolor ini. Oke, saya perkenalkan mulai dari sini ya. Jadi untuk Vanda tricolor ini adalah Vanda tricolor Lindley var suavis. Kenapa Lindley? Karena spesies ini pertama kali dideskripsikan atau dicetuskan oleh John Lindley pada tahun 1847. Selain varietas suavis, ada varietas lainnya tentunya, yaitu Petersoni, Purpurea, Pallida, dan lain-lain. Banyak sekali Vanda tricolor ini variannya. Bahkan sekarang ada yang alba juga berwarna putih, itu bagus sekali. Namun di Indonesia yang paling umum dijumpai adalah varietas suavis karena persebarannya cukup banyak di Indonesia ini. Nah, Vanda tricolor ini termasuk anggrek epifit yang hidupnya menumpang di batang-batang pohon. Jadi si akar-akar ini menumpang ke batang-batang pohon untuk mencari nutrisi. Anggrek Vanda tricolor ini tumbuh di daerah dengan ketinggian 200 sampai dengan 1600 mdpl dengan intensitas cahaya yang dibutuhkan antara 50 sampai dengan 75%. Nah, persebaran anggrek ini terdapat di Sulawesi pada awalnya, kemudian menyebar ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pada akhirnya sampai dengan ke Bali. Nah, keberadaan anggrek Vanda tricolor ini habitatnya pada asalnya kan di alam, kemudian sudah sangat berkurang sekali karena adanya pengambilan secara berlebihan atau overgathering. Lalu ada juga karena kerusakan hutan akibat bencana alam seperti erupsinya Gunung Merapi. Oke teman-teman, sekarang kita lihat plan anggrek di tempat saya ya, seperti apa anggrek Vanda tricolor suavis ini. Jadi ini adalah plannya di tempat saya. Oke, saya akan mulai dari bagian bawah, yaitu bagian akar dan media tanamnya seperti apa. Jadi ini saya tempatkan di pot plastik hitam seperti biasa. Media paling bawah saya berikan arang berikut dengan moss hitam. Untuk apa ya? Hanya untuk menjaga kelembaban saja. Karena sejatinya Vanda itu sebenarnya tanpa media tidak masalah. Akan tapi di cuaca di sini kan cukup panas juga, jadi saya hanya memberikan sedikit kelembaban agar dia terjaga juga nutrisinya. Nah ini adalah anakannya teman-teman. Ini anakan anggrek Vanda suavis. Jadi anggrek Vanda tricolor ini kalau udah anakan gini, kemungkinan nanti menuju dewasa juga cukup lama juga, bisa sampai 2 tahun 3 tahun itu baru bisa dia menuju ke dewasa kemudian berbunga. Tentunya jika dia dipenuhi juga tentang nutrisinya ya, agroklimat, tempat dan sebagainya lah pokoknya. Ini juga ada juga beberapa anakan. Jadi anakannya di sini cukup banyak sebenarnya. Ada 4 kalau nggak salah saya hitung kemarin, ada 4 anakan di anggrek Vanda tricolor ini. Anakannya ada 4, dia nyempit-nyempit di bawah. Karena anggrek Vanda itu anakan biasanya munculnya di bagian bawah, di pangkal batang paling bawah. Lalu dia muncul anakan baru lagi seperti itu. Kondisinya seperti ini teman-teman, anggrek Vanda tricolor di tempat saya. Jadi ya medianya sebenarnya simple, anggrek Vanda itu simple. Yang penting anggrek Vanda itu dipenuhi pertama itu soal kelembaban untuk menjaga nutrisinya, lalu cahaya, terus aerasi dalam memberikan air itu
dia poros, terus drainasenya juga bagus, terus udara yang di sekitarnya itu seperti apa. Jadi agar dia nyaman itu seperti apa, memang harus banyak eksplor. Nah, ini ada beberapa dulu pernah berbunga, pasca bunga juga. Kalau sudah lama gitu kan biasanya saya potong batangnya atau speknya itu saya potong, lalu kalau udah lama bisa dibuang. Lama-lama kan dia busuk agar tidak menyedot nutrisinya terus. Nah, kalau teman-teman di rumah mengalami daun yang seperti ini, baik itu vanda ataupun mungkin di dendro atau di anggrek bulan dan sebagainya, anggrek yang di samping-samping itu kan nggak rata, jadi potongannya agak sedikit setengah lingkaran, ada potongan bergerigi, itu satu dari ulat, kedua dari serangga. Kemungkinan hanya dua itu kalau daun ini. Nah, ini sudah saya cari-cari, sudah saya di mana emang ini kemungkinan besar itu adalah serangga, karena kalau ulat saya cari-cari tidak ada ulat di plant anggrek saya. Kalau ini full dimakan serangga, jadi emang nggak semuanya itu cuman berapa daun aja. Bisa di insektisida bisa untuk mengatasinya ya. Nah, kalau anggrek daunnya seperti ini, ada bintik-bintik hitam, kuningan seperti ini karena sinar matahari yang berlebih mengakibatkan gosong, atau ini namanya ya karena anggrek di sini full sun, jadinya ya pasti mengalami seperti ini. Daunnya hijau, lalu tengahnya pasti ada gosong-gosong gini. Ini kalau teman-teman merawatnya di full sun dan full rain pasti terjadi seperti ini. Anggrek tidak sepenuhnya hijau, pasti ada bagian-bagian atau part daun yang berwarna kuning akibat sinar matahari yang berlebih. Biasanya seperti ini teman-teman kejadiannya kalau daun seperti tadi dimakan serangga atau ulat. Kalau seperti ini berarti karena sinar matahari yang berlebih. Nah, ini Vanda tricolor biasanya itu plantnya tinggi dalam artian biasanya kalau kayak seperti renanthera anggrek Vanda renanthera itu kan agak tinggi kayak gitu. Nah, ini juga sama, Vanda tricolor juga sama, lebih gede, tinggi, jadi harus ditopang dengan kayu. Dan di sini saya menggunakan bambu. Saya menggunakan bambu untuk menopang anggrek ini agar berdiri tegak. Bisa dilihat ini batangnya aja seukuran ibu jari saya. Ukuran batang segitu, ukuran akarnya pun juga gede. Nah, ini Vanda tricolor ya. Tingginya kurang lebih 180. Kemarin saya ukur 180. Jadi batang memang besar. Ini batangnya cukup besar, tinggi. Daunnya pun juga lebar. Kalau diameternya kurang lebih di daun itu ya sekitar 60. Kalau dibentangkan seperti itu. Dan teman-teman kalau mau bertukar anggrek Vanda atau mungkin berminat dengan anggrek yang saya punya ini, Vanda tricolor suavis, bisa barter dengan saya anakannya. Kalau punya Vanda tricolor juga tapi yang varian-varian lain, kalau yang mau aja kita sering bertukar anakan atau mungkin remajaan nggak apa-apa. Ini ada anakannya juga, ada remajanya juga, lumayan jadinya di sini. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini akarnya menjalar kemana-mana. Kalau ini tidak dipot, biasanya dia sampai ke dinding-dinding yang di samping-sampingnya itu, terus mengganggu anggrek-anggrek yang lainnya juga waktu dipot dan sebagainya. Nah, kali ini adalah pasca bunganya. Kebetulan saya nggak sempet untuk memvideokan waktu bunganya kemarin karena saya tinggal pulang kampung. Ternyata waktu saya pulang kok malah bunganya sudah rontok seperti ini, udah mengalami pasca bunga. Jadi udah saatnya dia rontok semua. Kurang lebih plantnya seperti inilah untuk anggrek Vanda tricolor varian suavis ini. Jadi memang batangnya itu besar, terus speknya juga sangat panjang.
sangat panjang speknya. Lalu bunganya ini berwarna putih, totol berwarna totolnya pink, itu pink keunguan. Jadi lumayan menarik dan sangat variannya sangat cakep sebenarnya ini. Sayang sekali kemarin nggak sempat difotokan juga, saya belum sempat foto juga untuk anggrek ini. Terus ini soal harum atau enggaknya, anggrek ini sangat harum. Saya bilang sangat harum sekali, tergantung peletakannya atau ketinggiannya terutama. Semakin tinggi dia semakin harum, itu pasti. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini mengenai Vanda tricolor yang super rimbun di tempat saya, Vanda tricolor varian Suavis yang berada di Orchid Corner. Terima kasih yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Terus support channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, salam lestari, dan salam satu hobi. Dadah!